Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata saudara, setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kita saudara, itu bentuk dari Tuhan begitu mengasihi hidup kita saudara. Dan Tuhan mengajar saudara, mengajar kita semua anak-anak Tuhan yang begitu disayangi oleh Tuhan. Katakan saudara bagi diri saudara, sebutkan nama saudara, katakan aku disayangi oleh Tuhan, aku dikasihi oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berita yang sangat luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Bahwa ingat saudara, setiap pesan, setiap firman saudara, itu merupakan didikan Tuhan. Itu merupakan ajaran Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan ini adalah surat cinta kasihnya Tuhan bagi kita. Untuk kita boleh melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Saudara, mata rohani kita buka saudara. Minta Roh Kudus, Tuhan berikan aku pengertian untuk aku boleh mengerti setiap kehendak Tuhan. Setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena begitu Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan firman-Nya. Karena begitu Tuhan mengasihi kehidupan kita. Tuhan begitu sayang dengan hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah kalau kita lihat di perikop ini saudara, ini berkat dari hikmat. Kita mau belajar dulu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya boleh melihat arti-arti dari hikmat ini apa sih? Kita kadang-kala berdoa, Tuhan berikan aku hikmat, berikan aku pengertian, berikan aku kebijaksanaan saudara ya. Kita sering berdoa demikian, tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan hikmat ini saudara? Hikmat bukan hanya berarti kebijakan atau kearifan saudara. Atau bukan hanya bicara tentang kemampuan atau keterampilan kita untuk mengerjakan segala sesuatu saudara dikasih Tuhan. Tetapi lebih dalam lagi saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saudara mengingatkan bahwa hikmat adalah cara pandang dan cara hidup yang sesuai secara moral itu benar di hadapan Tuhan. Ini lebih dalam saudara. Bukan hanya kita memiliki kebijakan, kebijaksanaan dan yang lain sebagainya, kemampuan, keterampilan. Oh aku menerima itu hikmat dari Tuhan yang Tuhan berikan bagiku. Tapi lebih dalam lagi Tuhan memberikan bagi kita saudara. Bahwa hikmat adalah cara pandang, cara hidup yang secara moral itu benar di hadapan Tuhan saudara. Artinya cara hidup kita saudara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini sangat dalam Tuhan berikan bagi setiap kita saudara. Ini hikmat ini berasal daripada Tuhan saudara. Sehingga apa yang kita lakukan saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah hikmat Tuhan ini penting saudara yang dikasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita umat yang percaya kepada Tuhan dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan saudara. Dalam setiap kehidupan kita. Nah hikmat Tuhan ini saudara akan menuntun kita pada kebenaran saudara. Sehingga hidup kita ini menghasilkan buah. Hidup kita ini memuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara dikasih Tuhan. Raja Salomo saudara kita kenal sebagai raja yang paling berhikmat kata firman Tuhan. Ya, bahkan dia adalah raja yang paling kaya di dunia ini saudara. Ya, Salomo diangkat menjadi raja oleh ayahnya Daud. Ya, apa yang membuat Salomo ini saudara menjadi orang yang sangat berhikmat. Bahkan hikmatnya lebih dari semua orang yang ada di dunia ini. Kok bisa ini Salomo ini memiliki hikmat yang begitu luar biasa yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita buka 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, kita lihat saudara ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-14. Agak panjang saudara, kita akan banyak membaca firman Tuhan. Ya ini doa Salomo, dia memohon hikmat kepada Tuhan saudara. Ayat pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya baca bagi kita. Di Gibeon
oleh Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jikalau engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Sudah dikasih Tuhan. Dan Salomo, saudara, dia tidak minta harta, kekayaan, umur yang panjang ketika dia berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan berikan kesempatan bagi dia untuk berdoa, saudara, dikasih Tuhan dalam mimpinya itu, saudara bisa melihat yang dia minta adalah hikmat. Karena itu adalah harta yang sangat luar biasa yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Tapi saudara bisa melihat bahwa Salomo ketika dia minta, yang dia utamakan adalah hikmat daripada Tuhan. Saudara lihat bahwa kehidupannya yang Tuhan berikan baginya bukan hanya sekedar hikmat. Tapi karena dia mengutamakan hikmat dari Tuhan lebih dari segala-galanya, kita melihat bahwa kekayaan, saudara, itu pun juga diberikan Tuhan bagi Salomo. Bahkan kemuliaan diberikan Tuhan bagi Salomo. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena dia mendahulukan hal yang paling berharga, hal yang paling mulia, hal yang paling indah, yaitu hikmat yang berasal daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Saudara, kita perlu tahu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang paling penting dalam hidup kita. Mintalah hikmat dari Tuhan. Itu menjadi harta yang sangat luar biasa. Karena kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita mampu membedakan mana yang boleh kita lakukan, mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan menjadi kehendak Allah. Jadi kita gak bingung, saudara. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan, ini saya belum mengerti, ini yang menjadi kehendak Tuhan apa sih? Yang menjadi yang bukan kehendak Tuhan itu apa sih, saudara? Kita perlu minta. Dan firman Tuhan katakan ketika Salomo meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Bahkan itu lebih daripada raja-raja, lebih daripada semua orang yang ada di muka bumi ini. Ini spesial. Karena Salomo tahu apa yang harus dia minta kepada Tuhan yang paling utama, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang mencari berkat, ya. Banyak orang mencari berkat dan berkat, saudara, tetapi tidak mau mencari Tuhan dengan benar, saudara. Tuhan yang menjadi sumber berkat, ini yang Tuhan mau. Yang paling penting harus kita cari, yang harus kita capai, kita harus mengerti, saudara. Berkat Tuhan ini akan mengikuti kita. Makanya saudara, di pagi hari ini saya berikan judul, tema saudara untuk firman Tuhan hari ini, rahasia hidup yang diberkati. Saudara, banyak orang mau diberkati Tuhan. Ya, aku mau diberkati Tuhan. Tuhan bahkan setiap hari dia minta, Tuhan berkati aku. Hari ini, sepanjang hari ini berkati aku. Bahkan bukan cuma berkati dengan biasa-biasa. Banyak orang yang minta, Tuhan berkati aku dengan limpah. Berkati usahaku, berkati pekerjaanku, berkati anak-anakku, berkati suami, berkati istriku, berkati semua orang, semua keluarga yang bersama-sama denganku. Tuhan berkati ya, berkati ya, berkati ya, berkati. Semua orang minta berkat, saudara dikasih Tuhan.
Tapi tidak semua orang mau mengenal sumber dari berkat itu, saudara. Tidak semua orang mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak semua orang mau mencari Tuhan dengan benar. Tidak semua orang mau mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan tidak semua orang mau memberikan hidupnya kepada Tuhan dengan total, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita mau minta, tapi kita tidak mau melakukan yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Saya percaya di tahun 2022 kalau saudara mau menerima berkat dari Tuhan bahkan sampai berkelimpahan. Saudara harus tahu rahasianya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara harus mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan. Dan supaya saudara menerima berkat Tuhan. Jadi berkat ini bukan segala-galanya. Kita pasti akan memilikinya. Berkat Tuhan ini akan mengikuti kita ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, saudara, rahasia ya hidup yang diberkati adalah yang pertama yang sudah kita bahas tadi, memiliki hikmat dari Tuhan. Kalau kita baca, saudara, di 1 Korintus pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara bisa baca di sana tentang hikmat yang benar, saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata Paulus menjelaskan bagi umatnya bahwa hikmat yang benar itu, saudara, yaitu tentang bagaimana pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Itu hikmat yang benar, saudara. Bagaimana Yesus telah mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita, saudara dikasih Tuhan. Itu yang perlu kita tahu, itu yang perlu kita kenal. Ya, itu yang perlu kita beritakan, saudara dikasih Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau orang memiliki hikmat dari manusia, dia tidak sanggup mengerti apa yang Tuhan kerjakan bagi dunia. Oleh karena itu orang yang memiliki hikmat yang benar daripada Tuhan, dia akan mengerti pengorbanan Yesus di kayu salib. Bagaimana Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Bagaimana Yesus telah berkorban untuk menebus setiap salah dan saudara dan saya. Bagaimana Yesus memberikan hidupnya digantung di atas kayu salib. Dia mati, dia rela mati, saudara, untuk menebus setiap kehidupan kita. Ternyata itu hikmat yang benar. Kita memiliki pemahaman yang benar bagaimana pengorbanan Yesus bagi setiap hidup kita. Kalau kita memiliki pemahaman yang benar ini, saudara, kita akan mengerti banyak hal. Dan Tuhan akan buka segala rahasia-rahasia firman Tuhan ketika apa, saudara? Ketika kita membuka hati bagi Yesus, kita mengerti pengorbanan Yesus, ya, kita diberikan hikmat yang benar oleh Tuhan. Kalau rahasia ini belum dibukakan bagi semua orang, saudara bisa melihat bahwa banyak orang kehilangan jalan yang benar, saudara. Karena tidak mengerti akan ini. Tapi saudara bisa melihat setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengerti tentang pengorbanan Yesus dalam hidupnya, saudara melihat bahwa hidupnya berbeda. Amin. Dia punya kekayaan yang sangat luar biasa. Tidak diukur dengan kekayaan uang dan yang lain, saudara. Tapi kekayaan hikmat, kekayaan sangat untuk menimbang segala sesuatu. Untuk mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kaya, saudara, penuh dengan hikmat Tuhan yang benar. Nah, ini harus kita miliki, saudara, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita mengerti bahwa fokus kita bukan kepada apa yang ditambahkan Tuhan, kepada berkat-berkat Tuhan, tapi fokus kita kepada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Nah, firman Tuhan katakan percuma kalau kita memperoleh seisi dunia ini, tapi kehidupan kita, hidup kita binasa. Yang Tuhan mau adalah kita memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Nah, orang yang hanya memiliki hikmat manusia tidak akan mampu memahami pengorbanan Kristus. Sudah saya sampaikan tadi, saudara, minta hikmat dari Tuhan. Pagi hari ini yang kita minta adalah minta hikmat dari Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan ini yang menuntun kita dalam membuat segala sesuatu, dalam keputusan-keputusan hidup kita, dalam setiap langkah-langkah hidup kita, supaya kita tidak salah jalan, saudara. Amin. Amsal 16 ayat yang ke-6, saudara, firman Tuhan di sana berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Ini hikmat begitu berharga dari segala sesuatu. Amsal 9 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Amsal 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Jangan anggap enteng saudara tentang hikmat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara lihat ketika Salomo tahu prioritas yang harus dia minta kepada Tuhan. Saudara melihat bahwa hidupnya diberkati oleh Tuhan. Diberkati dan sangat diberkati. Haleluya. Miliki hal yang pertama, miliki hikmat dari Tuhan. Kita minta pagi hari ini saudara, berikan aku hikmat dari Tuhan. Ya, itu harta yang paling luar biasa yang harus kita minta pagi hari ini saudara. Hal yang kedua, mari kita lihat saudara di ayat pokok kita tadi. Di Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Kita baca Amsal 3 ayat 5 dan sampai 6. Firman Tuhan di sana berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita beroleh jalan yang lurus. Tuhan meluruskan setiap jalan-jalan kita saudara yang dikasih Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan sekedar percaya, tapi Tuhan mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan sedikit pun meragukan kuasa Tuhan. Jangan sedikit pun meragukan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita saudara. Bukan sekedar percaya, tetapi percaya dengan segenap hati. Bukan hanya di mulut, bukan hanya di bibir. Ya aku percaya. Ya, segenap hati saudara artinya utuh, total saudara. Orang yang percaya total kepada Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah dia percaya dengan sungguh-sungguh saudara. Dengan utuh, seutuhnya. Dengan total percaya kepada Yesus. Satu-satunya Tuhan yang diandalkan. Satu-satunya Tuhan tempat kita bersandar. Satu-satunya Tuhan sumber pertolongan hidup kita. Satu-satunya Tuhan sumber penyembuh dalam hidup kita. Satu-satunya Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang kita perlukan. Kita perlu saudara percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan setengah-setengah saudara. Makanya kalau ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Firman Tuhan katakan jangan suam-suam kuku. Tapi firman Tuhan katakan seriuslah ikut dengan Tuhan. Sungguh-sungguhlah berilah hidup kepada Tuhan. Kalau kita mau jahat-jahat sekalian saudara. Karena tidak ada dosa yang dikompromi. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Ya, Tuhan mau supaya hidup kita selalu dibersihkan oleh Tuhan, oleh firman. Oleh karena percaya kita kepada Tuhan, kita akan terus dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga apa saudara, hidup kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Karena perlu percaya dengan total saudara. Percaya, menyerahkan hidup sepenuhnya, seutuhnya kepada Tuhan saudara. Izinkan Roh Kudus membersihkan hidup kita. Dari hari ke sehari, dari setiap kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dari setiap hal-hal yang menjadi berhala dalam setiap kehidupan kita. Dari banyak hal yang tidak diinginkan Tuhan. Izinkan Tuhan membersihkan hidup saudara dan saya. Kapan? Setiap hari dalam setiap persekutuan kita dengan Tuhan. Izinkan Tuhan membersihkan hidup kita. Perlu hati yang percaya dan jangan setengah-setengah. Percaya dengan segenap hati. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Mazmur pasal 31 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata engkaulah Allahku. Ini saudara dikasih Tuhan, Daud begitu percaya kepada Tuhan. Dia katakan Tuhan engkaulah Allahku. Kepadamu aku percaya. Ya. Dan Daud rasakan bahwa hidupnya dia begitu merasakan aman dalam lindungan Tuhan. Kalau kita baca di perikop pasal 31 itu sudah dikasih Tuhan aman dalam lindungan Tuhan. Dan Daud saudara mengalami penyertaan Tuhan. Daud mengalami berkat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia mau percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Yesus yang aku percaya. Saudara dikasih Tuhan. Mazmur pasal yang ke-19, ke-9 ayat yang ke-11. Mazmur 9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Berkat bagi orang yang mencari Tuhan dengan yang segenap hati. Berkat dari orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan sesulit apapun saudara. Ya. Bahkan cenderung kita manusia yang sering melupakan Tuhan saudara. Ketika apa? Ketika sulit kita cari Tuhan. Tapi ketika diberkati kita lupa mengucap syukur. Ya. Ketika dalam keadaan yang sulit punya masalah.
Kita datang kepada Tuhan berseru-seru, Tuhan tolong. Rajin ke gereja, wah rajin ikut live streaming, saudara. Rajin lihat-lihat khotbah dan yang lain sebagainya, rajin baca firman, rajin berdoa. Tuhan minta pertolongan. Tetapi ketika diberkati oleh Tuhan, saudara dikasih Tuhan, cenderung kehidupan manusia, saudara, lupa akan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya di tempat ini tidak ada orang yang demikian, amin. Kita semua bersyukur untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang tetap percaya walaupun dalam masa-masa sulit. Tetap setia walaupun dalam kondisi-kondisi sulit. Tetap berharap kepada Tuhan walaupun kita belum melihat ada harapan di jalan kita ke depan ini. Tapi teruslah percaya kepada Yesus. Yesus yang kita andalkan. Dan percaya berkat firman Tuhan ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mau mengenal Tuhan dengan segenap hatinya. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkan hidup kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Engkau akan alami bahwa wow, luar biasa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Mazmur pasal yang ke-125 ayatnya yang pertama. Mazmur 125 ayat yang pertama. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saudara tidak menjadi orang yang tidak mudah diombang-ambingkan, saudara. Saudara menjadi orang yang tetap kuat walaupun ada badai. Saudara tetap naik terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Walaupun ada badai yang begitu kencang, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saudara menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan saudara meraih berkat-berkat yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Kenapa? Ketika kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan coba-coba menyimpang dari Tuhan, saudara. Ya, ini pesan Tuhan bagi kita keras. Jangan coba-coba menyimpang dari Tuhan. Dengan percaya dan mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan. Banyak orang demikian, saudara. Kedukun, ya. Banyak orang sakit gigi, udah kedukun, saudara. Ya, siapa yang bikin ini? Kenapa saya sakit gigi? Ya. Ada uangnya hilang. Langsung terawang, siapa yang buat ini? Padahal dia lupa naruh di mana. Saudara ya, cari-cari bongkar-bongkar, oh iya ada gitu saudara ya. Saudara, mulai saudara kompromikan diri saudara, percaya mengandalkan hal-hal yang lain di luar dari Tuhan. Dan Tuhan gak suka dengan hal ini saudara. Tuhan gak mau dengan orang yang demikian saudara. Ya, saudara yang sudah terikat, mungkin hari ini yang di rumah, yang saudara yang terikat dengan hal ini saudara, kedukunan yang lain sebagainya, mari kembali kepada Tuhan saudara. Tuhan mau, kita mau datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan, kita minta pemulihan, kita minta Tuhan lepaskan aku, putuskan hubungan dengan iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hidup saudara akan berbuah, hidup saudara akan berubah, hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Jangan kompromikan diri saudara mengandalkan hal-hal yang lain yang bukan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, mari percaya hanya kepada Yesus saja, jangan kepada yang lain. Amin. Yesus yang menjamin hidup kita, Yesus yang menjamin keluarga kita, Yesus yang menjamin studi kita bagi yang kuliah, Yesus yang menjamin usaha dan pekerjaan kita saudara. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan apapun yang dikerjakan oleh tangan saudara dibuat Tuhan berhasil. Amin. Asal mau percaya sungguh, asal mau bersandar penuh kepada Tuhan. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan yang luar biasa digenapi Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Ini yang pertama saudara, supaya kita melihat Tuhan meluruskan setiap jalan-jalan hidup kita. Kita perlu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Hal yang kedua, firman Tuhan katakan di Amsal tadi ayat yang kelima, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini banyak dilakukan oleh manusia saudara ya. Saudara belum melihat mujizat, saudara lakukan menurut kekuatan saudara. Menurut pengertian saudara, menurut kepandaian saudara. Padahal Tuhan sudah bilang gak boleh. Tapi saudara bilang, wah kalau ikutin ini bisa lama ini. Aku perlu yang cepat, yang instan. Saudara mulai kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan. Saudara, firman Tuhan katakan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena apa? Segala sesuatu dalam dunia ini saudara ada dalam kuasa Tuhan. Dan ada dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan bilang saudara pasti berhasil, saudara percayalah pasti saudara berhasil.
Dan bukan karena kekuatan saudara, bukan karena kepintaran saudara. Tapi saudara akan memuliakan Tuhan karena saudara tahu saudara berhasil itu semua karena campur tangan Tuhan. Karena kuasa Tuhan, karena kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Maka segala sesuatu saudara ini harus bergantung kepada Tuhan. Pengertian kita sendiri itu terbatas, saudara percaya. Ya saudara, itu mudah salah kalau kita mengikuti pengertian kita sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Kita perlu firman, kita perlu Roh Kudus yang menerangi pikiran kita ini, saudara. Amsal 3 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini yang Tuhan mau. Kita tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, kekuatan kita sendiri, hikmat manusia kita, saudara. Tapi Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, dan jangan kompromi dengan dosa. Supaya kita melihat berkat Tuhan itu nyata dalam hidup kita, saudara. Mungkin saudara bilang, orang fasik banyak juga diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara bisa melihat bahwa tidak pernah bertahan berkat yang diterima oleh orang-orang fasik. Amin. Itu menjadi berkat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Tapi berkat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu kekal. Haleluya. Ya, orang yang mengandalkan pengertian sendiri adalah suatu kejahatan di mata Tuhan, saudara. Ya, andalkan Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan. Amin. Hal yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya saudara, saat kita bertindak, saat kita berperilaku, saudara, harus sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Jadi saudara, jangan saudara melihat bahwa di dalam gedung gereja ada begitu banyak orang yang mendengar firman Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat buahnya, saudara. Dari buahnya lah kita akan mengenal orang itu dengan benar, dengan baik. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya dalam ketika kita bertindak, ketika kita berperilaku, kita benar-benar ada sebagai identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar saudara kita melayani Tuhan, ya, berkhotbah, memimpin pujian, ya, ke gereja. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah ketika kita di luar sana, saudara dikasih Tuhan, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagaimana cara kita berperilaku kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkat yang kita terima adalah Tuhan meluruskan jalan-jalan hidup kita, saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, hiduplah takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Rahasia supaya kita diberkati oleh Tuhan, saudara, adalah hiduplah dalam takut akan Tuhan, saudara. Amin. Hidup dalam takut akan Tuhan ini sangat penting, saudara. Dan ini mutlak, ini harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Saudara, kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini artinya kita mau taat melakukan kehendak Tuhan. Kita mau hidup penuh hormat kepada Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita punya rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini hidup yang takut akan Tuhan, saudara. Hidup melakukan setiap kehendak Tuhan. Kita lihat Mazmur pasal yang 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita. Firman Tuhan di sana berkata ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kita lihat berkat dari orang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan keturunannya, anak cucunya menjadi anak cucu yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara jangan melihat siapa di luar. Tapi saudara melihatlah diri saudara. Jangan menyalahkan siapa, jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan istri. Tapi mulai dari hidup saudara, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Supaya saudara boleh melihat bahwa hidup saudara, rumah tangga saudara, keturunan saudara, anak cucu saudara menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan katakan itu harta kekayaan itu ada di rumah orang yang takut akan Tuhan. Wah, luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan.
Kita gak perlu cari-cari ya dengan susah payah saudara. Tapi saya percaya apa yang dikerjakan oleh tangan saudara itu diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena saudara hidup dalam takut akan Tuhan. Takut melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Hal yang selanjutnya kita lanjut saudara di ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan katakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Ini yang dinanti-nantikan oleh banyak orang saudara. Tuhan berkati aku, lumbung-lumbungku diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tanganku dibuat Tuhan berhasil. Aku klaim janji firman Tuhan. Tapi dia lupa saudara yang dikasih Tuhan. Ketika dia diberkati, dia tidak memuliakan Tuhan dengan hartanya. Ya, dia tidak memberikan suatu kewajiban yang harus dia berikan kepada Tuhan. Yaitu mempersembahkan hasil pertama dari segala penghasilannya. Dia tidak taat mengembalikan milik Tuhan yang Tuhan minta 1/10 dari apa yang Tuhan berikan baginya. 90 dia olah sendiri. Tapi 10% ini pun yang mau serahkan kepada Tuhan tidak setia mengembalikan milik Tuhan. Saudara, bagaimana kita mau melihat berkat Tuhan itu mengalir dalam setiap hidup kita. Kita mau lumbung kita diberkati Tuhan. Kita mau kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Kita mau usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan. Tapi rahasia-rahasia ini tidak mau kita lakukan. Bahkan ada orang yang berkata 10% itu kan lumayan. Kebutuhan kami masih banyak. Ini pun tidak cukup. Yang 100% ini pun tidak cukup. Ya, untuk memenuhi kebutuhan kami. Masa 10% saya harus bawa ke gereja, persembahkan kepada Tuhan. Saudara, tapi janji firman Tuhan kalau kita setia melakukan hal ini, Tuhan pasti memberkati kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya, kita bukan hanya diberkati, tetapi juga kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena itu mengalir terus berkat-berkat Tuhan bagi setiap hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ini mempersembahkan hasil panen pertama mereka kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa Tuhanlah pemilik tanah itu, saudara. Kalau kita baca di Imamat pasal yang ke-23 ayat yang 10, di sana menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel memberikan hasil pertama dari yang mereka terima daripada Tuhan, mereka serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Nah, kita harus memberikan hasil pertama dari pendapatan kita kepada Tuhan sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan yang memiliki penghidupan kita ini, yang sudah memberkati kita ini, dan yang telah memberikan semua harta itu kepada kita, saudara. Dan ini juga merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika saya menerima hasil pertama, ketika saya awal bekerja, setelah saya kuliah, saudara, saya awal bekerja, saudara yang dikasih Tuhan, semua yang saya terima pertama, hasil yang saya terima, itu saya masukkan di amplop, saya serahkan kepada Tuhan. Itu saudara yang dikasih Tuhan. Untuk selanjutnya bagaimana? Tuhan minta dari semua penghasilan kita 1/10. Tuhan mau kita kembalikan kepada Tuhan. Itu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara tahu Maleakhi 3 pasalnya yang ke-10. Maleakhi 3 pasalnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, kata firman Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara lihat firman Tuhan katakan, kalau kita setia mengembalikan milik Tuhan, firman Tuhan katakan, uji aku. Aku memberkati engkau sampai berkelimpahan. Dan firman Tuhan katakan saudara di ayatnya yang ke-11. Di sana dengan jelas firman Tuhan katakan, bukan hanya dia memberkati dengan limpahnya saudara. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan akan menghardik bagimu pelalang pelahap. Supaya jangan dihabisi hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kita. Dijauhkan daripada kita belalang pelahap ini saudara. Makanya kan saudara berkata, orang yang fasik pun, orang yang tidak percaya Yesus diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara bisa melihat ada belalang-belalang pelahap
ambil saudara. Ya, banyak orang kaya tidak menikmati kekayaannya. Saya tidak menyalahkan bahwa orang kaya itu karena dia banyak dosa makanya tidak mengalami. Karena dia mengalami sakit makanya habis kekayaannya. Tidak demikian saudara. Tapi kita boleh melihat bahwa ketika orang fasik diberkati oleh Tuhan saudara. Dia memiliki kekayaan ya saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kekayaan yang tidak halal, kekayaan yang karena kekuatannya sendiri saudara bisa melihat bahwa ada banyak belalang pelahap. Jadi saudara, ketaatan kita kepada firman Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Saudara, 10% itu kita gak bisa bayar Tuhan dengan 10%. Tapi maksud Tuhan mau lihat ketaatan kita mengembalikan yang menjadi milik Tuhan. Hanya 10, 90 ini adalah milik kita. Kita punya kuasa untuk bisa mengelola 90% ini saudara. Oleh karena itu belajarlah mengucap syukur dengan berkat yang kita terima. Dan setialah mengembalikan yang menjadi miliknya Tuhan. Sebagai apa? Sebagai tanda kita taat kepada Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat saudara bahwa orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang telah menerima mujizat Tuhan, mereka memuliakan Tuhan dengan harta mereka. Kita lihat Lukas pasalnya yang ke-8. Lukas pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini saudara. Lukas pasal yang ke-8 kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan katakan demikian, kita baca sama-sama 2, 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusya, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Luar biasa saudara. Ini yang kita lihat bahwa mereka tidak lupa untuk bersyukur ketika mereka alami pertolongan Tuhan. Di masa-masa sulit, ketika kita sakit, kita minta Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyembuhkan kita, kita lupa dengan Tuhan. Tapi kita melihat saudara yang dikasih Tuhan, perempuan-perempuan ini, mereka alami mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saudara, ketika mereka melihat Yesus dan juga rombongan mereka, dan rombongan dari Yesus, mereka menjamu Yesus, mereka menerima Yesus, mereka melayani Yesus dengan harta yang mereka miliki. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saya tidak meminta uang kepada saudara, ya saudara. Tapi firman Tuhan ini harus disampaikan supaya apa? Supaya tidak ada penghalang-penghalang berkat bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Butuh ketaatan untuk bisa melakukan hal-hal yang demikian saudara. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, semua yang kita miliki, harta kekayaan itu adalah milik Tuhan. Ada yang keberatan saudara? Enggak ya? Semua yang kita miliki, bahkan hidup kita ini, itu adalah milik Tuhan. Amin. Jangan, saya tulis di sini saudara, jangan tunggu kaya, baru memberi, baru berbagi. Jangan tunggu kaya dulu saudara, gak akan pernah kita berbagi, gak akan pernah kita menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Berbagilah meskipun dalam kekurangan, maka saudara akan melihat hidupmu diberkati dan tidak akan pernah kekurangan. Dari saudara jangan tunggu kaya, baru kita memberkati pekerjaan Tuhan. Jangan tunggu kaya, baru kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jangan tunggu kaya, tapi dari kekurangan yang ada pada kita, kita memberi kepada Tuhan, bahwa kita melihat bahwa lumbung-lumbung kita itu akan terus diberkati oleh Tuhan. Tidak akan pernah kita berkekurangan. Dan kami alami hal ini sudah dikasih Tuhan. Apa yang kami terima dari Tuhan, segala berkat Tuhan, kami salurkan kembali saudara kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami salurkan kembali sudah dikasih Tuhan. Tidak takut kehilangan berkat, tapi kami boleh melihat apa yang kami tabur, lebih daripada itu juga dikembalikan Tuhan bagi kami. Dan kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, yang begitu luar biasa dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan jemaat di Pastore ini saudara. Dan saya percaya semua jemaat GPD Maranatha dan semua saudara yang mengikuti lewat live streaming, saudara juga menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat. Kenapa saya katakan jangan tunggu kaya baru saudara berbagi kepada orang, saudara. Kalau kita melihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita. Mari kita baca firman Tuhan ini, saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita baca dengan suara yang keras, dengan penuh iman kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita baca dengan suara yang keras dan dengan penuh iman, saudara, ya. Ini mengenai Elia dan juga janda Sarfat. 2-3. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api dan ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demikian Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Karena beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Makanya saya sampaikan jangan tunggu kaya baru memberi, saudara. Dari kekurangan saudara memberi kepada Tuhan, ya, memberi kepada hamba Tuhan, saudara lihat. Ya, berkat Tuhan bagi seorang janda ini. Firman Tuhan katakan dalam kondisi keadaan yang sulit pada waktu itu, tidak ada hujan, tanah menjadi kering, tepung dan minyak hanya bisa diolah untuk sekali makan untuk dia, bahkan juga untuk anaknya. Setelah itu tidak punya makanan, saudara. Dan di masa-masa kering itu pasti sudah prediksi, pasti dia akan mati karena tidak ada lagi makanan sudah yang tersedia di lumbungnya. Tetapi kita boleh melihat karena ketaatan, karena dia mau dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada hamba Tuhan. Ayat yang ke-16 kita baca, tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang taat kepada firman Tuhan pasti diberkati Tuhan, tidak pernah berkekurangan. Alami mujizat Tuhan setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dari kekurangannya dia memberi untuk Tuhan, dia mau taat melakukan. Dan Tuhan genapi janjinya, janji firman-Nya bagi janda Sarfat ini, saudara. Saudara lihat, saudara. Saya percaya semua kita tidak ada yang berkekurangan. Kalau kita mau taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang terakhir kita mau belajar dari kehidupan dari Yusuf, saudara dikasih Tuhan. Kehidupan dari Yusuf kalau kita baca dari Kejadian pasal yang ke-37 sampai dengan Kejadian pasal yang ke-50. Kita akan melihat saudara ini adalah kisah perbuatan-perbuatan yang begitu luar biasa dari Tuhan kepada kehidupan Yusuf, saudara dikasih Tuhan ya. Yusuf ini adalah anak Yakub. Dan mereka ini 12 kakak beradik, ya bukan sedikit tapi banyak saudara. Satu lusin, 12 kakak beradik saudara. Tapi kita boleh melihat saudara, Yusuf ya alami hal-hal yang buruk dari kakak-kakaknya karena mereka iri kepada Yusuf saudara. Ya, Yusuf ini mendapat perlakuan yang tidak baik ya dari kakak-kakaknya saudara. Ya, Yusuf begitu
Karena apa? Mereka iri karena Yusuf ini begitu disayang oleh papanya. Diberikan jubah oleh papanya. Merasa bahwa Yusuf ini lebih spesial ya dari mereka. Padahal tidak demikian, saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka iri dengan Yusuf, makanya mereka membuang Yusuf di dalam sumur. Bukan hanya itu saja, saudara. Mereka ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menjual Yusuf, ya. Mereka menjual Yusuf di tanah Mesir, saudara, dan menjadi budak di sana, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi pun ketika di Mesir, bukan hanya itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Yusuf difitnah oleh istri Potifar, saudara. Akhirnya Yusuf itu dipenjara, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak mudah apa yang dilewati dalam kehidupan Yusuf, ini proses yang sangat luar biasa, saudara. Tapi kita boleh melihat, kita boleh belajar apa yang dilakukan oleh Yusuf, saudara dikasihi Tuhan. Yusuf ini memiliki hikmat dari Tuhan untuk tidak membalas perlakuan kakak-kakaknya dan juga istri Potifar. Ini luar biasa, saudara. Dia punya hikmat yang luar biasa untuk dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara dikasihi Tuhan. Ya, tapi dia bergantung hidupnya kepada Tuhan supaya dia menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Amin. Yusuf tetap hidup dalam kebenaran. Ya, dia tidak memakai hal-hal yang licik untuk bisa membalas. Tapi Yusuf, saudara, tetap tenang. Dia tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap hidup dalam kebenaran, tidak membalas yang jahat. Ya, tidak membenci, tidak mendendam. Ya. Dia tidak berubah setia kepada Tuhan, tapi tetap terus setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan dengan kondisi-kondisi yang sulit yang sedang dia alami dari hari ke hari. Dan ini bukan proses yang singkat, ini proses yang panjang dalam kehidupan Yusuf, saudara. Tapi lihat, Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam kondisi-kondisi yang sulit yang dia alami dalam hidupnya. Dia tidak berkata kepada Tuhan, kenapa aku begini Tuhan? Aku rajin ke gereja, aku Kristen, kenapa aku begini Tuhan? Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tapi apapun yang dia alami dalam kehidupannya, dia terus bersyukur kepada Tuhan. Dan dia memandang apa yang Tuhan izinkan dia alami pasti mendatangkan kebaikan. Ya, dan kita bisa melihat berkat apa yang diterima oleh Yusuf, saudara yang dikasihi Tuhan. Kejadian pasal yang ke-39 ayatnya yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ada berkat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dari kehidupan Yusuf. Sehingga Yusuf ini sekalipun dia alami begitu banyak penderitaan, begitu dia dihianati, tapi saudara bisa melihat bahwa hidupnya tidak begitu-begitu saja. Tuhan terus mengangkat Yusuf menjadi orang yang berhasil. Ya. Kejadian 41 ayat 38 sampai 41, saudara, kita tidak usah baca. Firman Tuhan katakan di sana bahwa Yusuf ini diangkat oleh Firaun menjadi perdana menteri di Mesir. Luar biasa kan, saudara? Itu berkat bagi orang-orang yang sungguh luar biasa mengikut Tuhan. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan bagi kita di siang hari ini, masih di awal tahun 2022. Kalau kita mau, saudara, hidup kita diberkati. Kita mau lakukan hal ini, saudara. Kita mencari hikmat dari Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Tapi kita mau hidup dalam takut akan Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, beri kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Ya, muliakan Tuhan dengan harta yang saudara miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Pada saat orang lain mengkhianati, mungkin sudah melukai saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan dan tetaplah menjadi berkat bagi orang-orang yang demikian. Karena Tuhan katakan kepada musuh kita pun juga kita harus menjadi berkat. Amin. Kita juga harus mengasihi musuh kita. Wah, luar biasa, saudara. Secara daging gak mudah untuk kita bisa melakukan hal ini. Tapi ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Untuk kita memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan pada saat orang lain mengkhianati kita, saudara. Tetaplah setia kita melewati setiap tantangan, setiap hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, saudara. Karena apa? Karena Tuhan memperhitungkan semuanya yang kita alami dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan malam pagi hari ini. Satu ayat paling terakhir, saudara, ya. Kita buka Alkitab kita semua. Buka Alkitab kita. Di 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ketiga ini. Ayat firman Tuhan paling terakhir. Dan saya berharap kita bisa menyimaknya dengan baik. Dan kita perkatakan dengan iman. 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayatnya yang ketiga. Kita baca dengan suara yang keras. 2, 3.
Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Amin. Saudara, kita percaya kita beruntung, kita diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita mau melakukan kewajiban kita, melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan peraturan, perintah, ketetapan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan sudah dikasih Tuhan.